Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kode etik profesi. Dan sebelum kita memulai ke materi, saya ingin memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama Iwa Wahyudi, yang kedua Syifa Manatul Maula, yang ketiga Widiat Moko, yang keempat Alan Suherlan, yaitu saya sendiri, yang kelima Rojali, dan yang terakhir Indra Dwi Nugraha. Tidak banyak kata, langsung saja kita lanjut ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amanatul Maula. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang etika. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia yang sejauh dapat dipahami oleh pikiran manusia. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Profesional dan profesionalisme. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seseorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Sedangkan profesionalisme didefinisikan sebagai suatu paham yang menciptakan dilakukan kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar atau fatri atau profiteri untuk menerima panggilan tersebut untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Ini menurut Wongso Subroto tahun 1999. Ciri-ciri profesionalisme. 1. Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. 2. Punya ilmu dengan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. 3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun, cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Terima kasih dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rojali. Pengertian etika profesi. Etika profesi menurut Kaisar dalam Suharwardi Lubis 1994 6/7 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etika akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Pengertian kode etik menurut para ahli. Pertama, menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kedua, menurut Sony Kerap, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Menurut Kode Etik Guru Indonesia, hasil Kongres PGRI ke-XX tahun 2008, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Terakhir, menurut Prof. Dr. Andes R. Subekti, SH, dalam tulisannya yang berjudul Etika Bantuan Hukum, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Tujuan kode etik untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal yang ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau disebut kode kehormatan. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan berupa materi dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material para anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya, dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif satu bawah minimum akan dianggap tercela karena tidak patut merugikan terhadap rekan-rekan profesinya. Dalam hal kesejahteraan spiritual atau mental para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Selain itu juga, kode etik mengadakan larangan-larangan pada para anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal-hal yang masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. Kode etik juga mengadakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembatasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam hal interaksinya dengan sesama rekan-rekan anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, keempat, untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dalam bidang pengabdiannya. Di samping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Oke, perkenalkan, nama saya Wawa Yudi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jali. Di sini saya akan menyampaikan kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi, suatu perkumpulan atau perserikatan, suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan.
melainkan harus dilakukan secara orang-orang yang diputus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat ditundukkan padanya. Maka kode etik dari suatu organisasi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Jika orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung menjadi anggota dalam suatu profesi tersebut. Selanjutnya, apabila orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi dan ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dan dapat dikenakan sanksi. Oke, selanjutnya. Urgensi kode etik. Ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat. Antara lain adalah yang pertama, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Yang kedua, kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Yang ketiga, perusahaan melakukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Yang keempat, kode etik dapat dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Oke, selanjutnya dampak yang ditimbulkan jika tidak diciptanya kode etik profesi. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, terjadi penyalahgunaan profesi. Kedua, kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi. Yang ketiga, memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya. Contoh, para pejabat yang korupsi. Yang keempat, tidak adanya kode etik profesi, seseorang dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuninya kepada masyarakat. Oke, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Iwa Wahyudi. Kode etik insinyur engineering. Sebagai insinyur untuk membantu pelaksana sebagai seorang yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi, diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana lapangan kerja atau kalangan sosial. Ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksana profesi
Para instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi lain di lain instansi atau perusahaan. Tanggung jawab profesi yang lebih spesifik seorang profesional diantaranya: 1. Mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional. 2. Menjaga kompetensi sebagai profesional. 3. Mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional. 4. Menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. Di Indonesia, dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai seorang insinyur yang disebut Kode Etik Insinyur Indonesia dalam Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip, yaitu 1. Mengutamakan keluhuran budi. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional, yaitu 1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. 3. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab dan tugasnya. 5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. 7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya tadi. Accreditation Board for Engineering and Technology, atau disingkat dengan ABET, secara spesifik memberikan persyaratan akreditasi yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik atau engineering harus mengerti betul karakteristik etika profesi keinsinyuran dan penerapannya. Dengan persyaratan ini, ABET menghendaki setiap mahasiswa teknik harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik profesi, dan permasalahan yang timbul di seputar profesi yang akan mereka tekuni nantinya, sebelum mereka nantinya terlanjur melakukan kesalahan ataupun melanggar etika profesinya. Langkah ini akan menempatkan etika profesi sebagai preventif etik yang akan menghindarkan segala macam tindakan yang memiliki resiko dan konsekuensi yang serius dari penerapan keahlian profesional. Insinyur adalah sebuah profesi yang penting di dalam pelaksanaan pembangunan industri nasional, karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditunjukkan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Dengan mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi, sikap profesional dan paham profesionalisme, maka nampak jelas kalau ruang lingkup keinsinyuran per definisi bisa disejajarkan dengan profesi-profesi yang lain, seperti dokter, pengacara, psikolog, arsitek, dan sebagainya.
seringkali pula dijumpai di dalam proses penerapan kepakaran dan keahliannya. Seorang insinyur, tanpa terkecuali insinyur teknik industri, akan terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip komersial dan mengarah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun demikian, sebagai sebuah profesi yang memiliki idealisme dan tanggung jawab besar bagi kemaslahatan manusia, maka di dalam penerapan kepakaran dan keahlian insinyur tersebut haruslah tetap mengindahkan norma, budaya, adat, moral, dan etika yang berlaku. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Begitupun menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta meningkatkan organisasi profesi. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut. Sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat ditundukkan kepadanya. Urgensi kode etik diadakan sebagai sarana kontrol sosial dan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, serta melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian. Jadi, seorang insinyur atau engineering sebagai sebuah profesi yang memiliki idealisme dan tanggung jawab besar bagi kemaslahatan manusia, maka di dalam penerapan kepakaran dan keahlian insinyur tersebut haruslah tetap mengindahkan norma, budaya, adat, moral, dan etika yang berlaku. Sekian presentasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.